Selamat mendengarkan podcast ini. Satu hal yang sangat prinsip yang harus terus diingat, bahwa maksud keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus yang begitu berharga, yang begitu mahal, supaya kita diselamatkan. Diselamatkan artinya kita diubah menjadi manusia yang sempurna. Itulah sebabnya jelas sekali Tuhan mengatakan di Injil Matius pasal 5 ayat 48. Bukan saya yang berbicara, Tuhan yang berbicara. Kamu harus sempurna. You must be perfect. Di Injil yang sama Matius pasal 5 itu ayat 20. Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Hidup keagamaanmu maksudnya kebenaranmu di kayu suni. Tentu pengertian sempurna juga bisa relatif. Artinya tuntutan sempurna untuk si A tidak sama dengan si B. Tetapi seseorang harus maksimal untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini harus merupakan pergumulan panjang yang tiada henti yang kita lakukan. Sebab kita tidak tahu masing-masing sampai level mana Allah mengendaki kita berubah dan dipandangnya sempurna. Jadi kalau ada orang berkata, wah itu Erastus ngawur, mana bisa kita sempurna? Tuhan yang bicara kamu harus sempurna. Dan pengertian sempurna itu harus dijelaskan dengan benar. Jadi jangan hanya sepotong mendengar perkataan saya lalu menyerang tanpa mengerti maksudnya. Hidup ini petualangan yang hebat. Sebab kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang diperlengkapi Tuhan dengan kuasa untuk hidup saleh dan mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan keempat. Bapak Ibu saudaraku sekalian, jangan kita fokus kepada yang lain. Inilah Injil yang sesungguhnya. Injil yang benar. Tuhan Yesus memulai pengajarannya dengan mengatakan, kamu harus sempurna. Itu di Injil Matius pasal 5 ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Injil Matius pasal 5, 6 dan 7 memuat khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di situ Tuhan meletakkan dasar, saudaraku, landasan dari kehidupan orang percaya. Dimulai dengan kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Sampai pada kalimat, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saudaraku sekalian, mari saudara perhatikan di sini, saudara. Kalau ini manusia pada umumnya, kalau ini umat pilihan, saudara, manusia itu bisa menjadi baik lewat pendidikan etika, pendidikan moral, pendidikan budi pekerti. Orang bisa punya mental yang baik. Bahkan sampai pada taraf menakjubkan. Kita tidak dapat menutup mata kenyataan orang-orang non-Kristen yang memiliki kejujuran yang tinggi.
yang rela mempertahankan kejujurannya dengan nyawa dan darah, yang membela keadilan dengan nyawa dan darah. Orang-orang di luar Kristen yang bisa mengendalikan nafsu makan, nafsu libido, tidak nikah, dan menganggap bahwa hal itu adalah kesucian. Faktanya memang terjadi begitu. Lalu apa bedanya dengan kita? Apa lebihnya dengan kita? Atau apa kurangnya dengan saudara? Sering kita itu merasa karena kita punya korban Tuhan Yesus, darahnya, lalu kita merasa sudah aman, saudaraku. Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ke hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Kamu harus lebih dari mereka. Jangan karena kita merasa memiliki korban darah Tuhan, kita berkata, dan ini sudah diajarkan ke banyak orang, Tuhan tidak lihat keadaan kita, katanya. Tuhan melihat darah yang membungkus. Lalu, boleh berkeadaan sembarangan? Hidup keagamaanmu harus melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Hitam putih. Kamu harus sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna. Harus seperti ini. Jangan karena ada darah Tuhan Yesus kita merasa bahwa kita sudah selamat apapun keadaan kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, justru kita harus menjadi sempurna, saudaraku. Sebab menjadi umat pilihan dengan fasilitas keselamatan itu, kita dimungkinkan untuk mengenakan kodrat ilahi, saudara. Kalimat lain serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah, manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Kita dimungkinkan untuk itu. Ikut aku, ikut jejakku. Maksudnya itu. Nah, Injil yang murni itu sebenarnya itu, saudaraku. Tetapi hari ini kita lebih banyak mendengar Injil yang tidak orisinil. Kekristenan telah melembaga menjadi agama sehingga menghilangkan atau mengabaikan substansi, esensi daripada Injil itu. Esensinya ini, mengenakan kodrat ilahi. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, ikut aku, ikut jejakku, miliki kodrat ilahi. Coba kita kembali ke gereja, maksud saya kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan kita? Ikut Tuhan, ikut jejaknya, sehingga orang menyebut orang yang mengikut jejaknya sebagai Kristen, artinya seperti Kristus. Panggilan Kristen itu sendiri sudah mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang percaya harus seperti Kristus. Jelas. Tetapi ketika kekristenan menjadi agama negara tahun 380 Masehi, Kaisar Konstantinus yang pertama menjadi orang yang simpati kepada orang Kristen tahun 312. Ketika dia maju berperang, dia lihat salib dan ada suara atau tulisan yang mengatakan menanglah dengan tanda ini. Sejak itu Kaisar Roma tidak terlalu menekan kekristenan. Tapi tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan seluruh Roma. Istilahnya memasehikan Eropa. Seluruh Eropa dan jajahan Roma harus memeluk agama Kristen. Gedung-gedung gereja dibangun. Yang tadinya kebaktiannya di kuburan-kuburan yang disebut katakombi.
Sekarang mereka mengadakan kebaktian di gedung-gedung mewah yang dibangun pemerintah Kekaisaran Roma. Keagungan gedung-gedung itu sampai hari ini saudara bisa menyaksikannya di Italia, Roma, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya. Yang tadinya penginjil-penginjil hanya memakai jubah kulit, sekarang diberi baju sutra. Uskup-uskup, pemimpin-pemimpin gereja menjadi terhormat. Tetapi sejak abad ke-5 itu, sejarah gereja mencatat, gereja mengalami masa kegelapan. Abad ke-5. Ajaran Kristen yang benar tidak diajarkan. Jemaat tidak boleh membaca Alkitab. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca Alkitab. Sebab ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani saja. Sampai puncaknya, saudara, pengampunan dosa harus diperjualbelikan dengan surat pengampunan dosa yang disebut indulgensia. Persembahan diajarkan kalau bunyi gemerincing, artinya dalam jumlah besar, maka arwah keluarga mereka yang di neraka bisa pindah. Mereka mempercayai adanya purgatori, api penyucian. Gereja menyimpang dari ajaran Injil, lalu muncullah Calvin. Maksud saya Martin Luther yang pertama, Calvin, Zwingli, Melanchthon, dan tokoh-tokoh reformasi. Gereja direformasi. Tetapi gereja jangan puas di pengajaran Martin Luther. Jangan berhenti di pengajaran Calvin, Zwingli, Melanchthon. Sebab ini perjalanan masih panjang. Dunia sekarang begitu jahat. Hari ini kita melihat dunia begitu fasik. Orang tidak percaya Allah itu ada. Apalagi di Eropa. Hampir punah. Lihat kalau sudah ke Eropa, hampir punah. Di negara yang bersila ketuhanan seperti Indonesia saja, saudara, apa yang kita saksikan? Secara teori beragama dan bertuhan, secara praktek tidak bertuhan. Jadi ateis praktis. Dan itu nampak dari perbuatan mereka, dari kelakuan mereka. Sedikit banyak ini mempengaruhi kita, saudaraku. Gaya hidup kita menjadi ceroboh dan sembrono, saudara. Bagaimana kita bisa memenuhi rencana agung Tuhan supaya kita dikembalikan ke rancangan semula kodrat ilahi ini? Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau hanya menjadi orang baik, banyak orang non-Kristen baik. Tetapi kalau orang percaya itu mengenakan kodrat ilahi. Makanya ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama mengenal kebenaran. Apa itu kebenaran? Ini bisa diperdebatkan, saudaraku. Tetapi teologi seseorang nampak dari kelakuannya. Jadi jangan debat. Dari perkataanmu, dari sikapmu, dari kepedulianmu kepada orang. Sebab sekarang ini banyak orang membela ajaran, membela teologi, tapi tidak membela sesamanya. Biarlah waktu membuktikan, saudara. Siapa orang yang betul-betul menaruh kasih, perhatian, kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, tidak mencintai dunia. Dua hal ini mutlak. Orang yang lahir baru akan sampai pada taraf ini. Jadi jangan mengecilkan arti lahir baru. Lahir baru itu jadi orang baik yang tadinya jahat, tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Miskin. Miskin sekali pandangan itu, saudaraku. Ya, kan banyak orang merasa, oh darah Yesus yang membungkus. Jadi pokoknya sudah selamat.
selamat itu apa? Orang yang mengenal kebenaran bisa dimerdekakan dari percintaan dunia, mindsetnya dirubah. Ini the truth will set you free, memerdekakan kamu. Nah, kodrat ilahi baru bisa terbangun. Mengenal kebenaran, Roma 8, 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Merdeka dari ikatan dunia. Merdeka dari kesombongan. Merdeka dari ambisi. Merdeka dari perbuatan salah. Tidak cinta dunia. Tidak berharap dunia bisa membahagiakan. Tidak berharap hidup kita merasa lengkap karena ini. Karena dunia. Nah, saya merasa baru mengerti apa artinya ini. Ini luar biasa, saudara. Ini menjadi manusia Allah ini luar biasa. Kalau hanya mau menjadi orang baik, tidak usah menjadi Kristen. Banyak orang bisa baik. Tetapi kalau mengenakan kodrat ilahi dan memancarkan kehidupan seorang anak Allah, harus melalui Injil. Jadi Injil bukan hanya dipercakapkan. Injil bukan hanya diperdebatkan menjadi rumusan. Tetapi kebenaran yang memerdekakan. Dan kemerdekaan itu akan nampak dari seluruh sikap perbuatannya. Dari seluruh sikap perbuatannya. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya termasuk saya ini pertaruhan, saudara. Pertaruhan dari gereja ini. Apa gereja ini mengajarkan kebenaran atau dusta? Itu dari buah kualitas moral karakter kita, saudara. Kalau perdebatan, mau kemanapun juga orang bisa debat. Sampai mati juga tidak berhenti debat. Tapi kalau kelakuan moral yang baik, kasih, ketulusan, itu orang bisa merasa, saudara. Orang bisa merasa. Kabar baik ini loh, saudara, menyelamatkan. Kabar baik ini, Injil itu kabar baik yang menyelamatkan. Keselamatan itu adalah potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi manusia Allah. Menjadi manusia yang sempurna. Ini harta abadi yang tiada ternilai. Yang kita akan bawa sampai kekekalan, saudara. Hidup ini petualangan yang hebat. Hebatnya bukan karena kita bisa menjadi seorang sarjana. Hebatnya bukan karena kita bisa kaya, punya uang. Hebatnya bukan karena kita punya istri, punya suami yang baik, rumah tangga yang baik. Bukan di sini. Coba seandainya Bapak Ibu ya, seandainya saudara memiliki kehidupan yang sempurna atau nyaris sempurna. Ya. Waktu muda, kuliah, lulus, jadi sarjana, bantu papa bisnisnya, punya pacaran. Setelah pacaran, menikmati masa berpacaran yang indah lalu menikah. Waktu menikah, wah pesta besar-besaran. Lalu yang pria, katakanlah namanya si A ya. Si A ini bantu orang tua buka perusahaannya, mengembangkan perusahaannya. Lalu punya anak. Wah dirayakan dengan bingar-bingar. Lalu pada waktu potong rambut, kan ada kan ya istilah. Potong rambut, wah undang tamu-tamu. Habis ratusan juta. Bikin pesta. Lalu anaknya mulai besar. Wah ulang tahun dirayakan. Hari Sabtu ini ulang tahun papa. Minggu depan ulang tahun ama. Wah pesta terus ya pokoknya. Happy. Gak ada yang sakit. Gak ada yang salah pilih jodoh. Gak ada yang cacat lagi. Lalu anaknya yang tadi sekarang udah besar. Kuliah di luar negeri. Atau kuliah di mana. Dapat jodoh anak orang kaya juga. Wah saudara.
Udah sekarang si bapak A punya anak, punya menantu. Kawinin anak lagi, ramein lagi. Punya cucu. Ya kan? Udah punya cucunya besar, pacaran. Wah. Kawin. Wah. Pokoknya happy terus. Tetapi akhirnya saudara tahu, si bapak A ini tua juga. Lalu di ruang ICU, ditungguin anak-anak, menantu, cucu-cucu. Dokter berkata, maaf ya Bapak Ibu, biar Bapak ini istirahat ya. Ayo semua keluar. Semua keluar. Dia tinggal sendirian gini. Pernah Anda berpikir, apakah si A Bapak ini berkata, aku sudah puas. Aku udah punya anak, istri, cucu yang baik. Aku udah punya rumah, apartemen, villa. Aku puas. Bisa? Apa kalau udah jantungnya mulai bermasalah, dikuasai selang gitu. Semua juga lenyap. Tapi bodoh sekali loh orang itu. Nggak mikir. Dan tidak ada yang mengingatkan, saudaraku. Tidak ada yang mengingatkan. Saudara, di gereja ini diingatkan. Hidup itu petualangan yang hebat. Nih, untuk bisa memiliki kodrat ilahi ini. Saya juga baru sadar. Rasanya baru-baru sekarang merasa baru lahir baru. Mana berani saya berkata, saya bisa sempurna. Nggak bisa, nggak berani. Tapi sekarang saya mengerti, aku punya kesempatan di banyak satu kali. Aku harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak saudara juga untuk itu. Kalau saudara merasa di sini ada kebenaran, belajarlah kebenaran di sini. Tapi kalau saudara tidak percaya di sini ada kebenaran, please saudara pindah gereja. Please, carilah pendeta yang Anda percayai benar, bukan iblis. Belajarlah dari dia dan bertumbuhlah dengan dia. Yang saya harapkan suatu hari kita ketemu di surga. Jangan di sini tidak belajar, mencela-cela, tapi di tempat lain lu juga nggak pergi. Sekarang mau ikut siapa, nak? Ayolah kita semua berusaha jadi anak Tuhan yang baik. Amin. Nah kalau khotbah kita cuman, yuk kita sempurna, yuk. Nah ini kita juga takut loh bro, masuk neraka juga. Kita mau berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan kita juga sungguh-sungguh belajar. Kalau Bapak Ibu ikuti ya PA hari Jumat itu, wah luar biasa saudaraku. Luar biasa. Buktikan deh. Luar biasa kebenaran itu. Harus terus berkembang sampai kepada kesempurnaan. Nah kalau sampai kita belajar ini, ayo kita menjadi sempurna. Yuk kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih yang kita cari saudaraku sekalian? Amin. Anda mengerti ini? Amin. Ayo kita mau benerlah saudaraku. Bener. Kalau kita salah, ayo kita luruskan ya. Kita mau bertobat dari semua kesalahan kita. Teologi yang benar akan nampak dari perkataannya, dari perbuatannya. Tapi kalau kita anak Tuhan yang baik, kita tidak boleh marah. Untuk apa yang kita tidak perlu marah? Kalau kita punya kodrat ilahi, saudara, aduh itu indah. Saya belum nyampe, belum sempurna. Tapi saya mengerti bagaimana memiliki keagungan kepribadian, kesabaran, kelembutan, penerimaan kepada orang lain, sikap memaafkan. Wah itu agung. Tapi itu tidak bisa terjadi sebelum kita mengenal kebenaran. Ya. Harus mengenal kebenaran secara lengkap. Dan kita tidak cinta dunia. Nggak pengen. Kita diberkati. Kita harus cari nafkah sebisa-bisanya kaya.
Bukan karena kita merasa makin kaya makin bahagia. Makin kaya kita makin efektif untuk Tuhan. Di lembayung ujung kehidupan, saat kelopak mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir perjalanan, telah membujur kaku tubuh fana. Bibir pun membisu tak berdaya, terasa sunyi, sepi dan hampa. Seiring lalu sangkala, ingat waktu masih ada kesempatan. Kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan. Kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terberi. Ingat waktu masih ada kesempatan. Kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan. Kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terberi. Ingat waktu masih ada kesempatan. Kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan. Kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terberi. Saudara diingatkan, waktu yang berharga ini jangan disia-siakan. Kadang-kadang ya, sering bahkan, jangankan kodrat ilahi, mental baik saja tidak. Kenapa? Karena kita tidak mengenal kebenaran secara utuh dan tidak cinta, dan kita tidak cinta Tuhan dengan baik. Masih cinta dunia. Orang yang mencintai dunia tidak akan bisa, saudaraku sekalian, mengenal kebenaran. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, yuk kita berjuang di sini. Kebenaran itu akan membuat kita
mengerti bahwa dunia itu semu, saudaraku. Kita kerja keras, kita bisnis, kita cari uang yang sebanyak-banyaknya supaya kita efektif bagi Tuhan. Efektif bagi Tuhan. Nanti saya jelaskan supaya kita bisa membela pekerjaan Tuhan, saudara. Jangan lupa, kita akan pasti menghadap tahta pengadilan Tuhan, saudara. Betapa mengerikan keadaan itu. Di pengadilan katanya, diam 1000 bahasa. Sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekam di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaannya melingkupi semua. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji liku-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka, ungkap tindak manusia, baik yang baik dan yang durjana. Di pengadilan tahtanya, diam 1000 bahasa. Sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekam di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaannya melingkupi semua. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji liku-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka, ungkap tindak manusia, baik yang baik dan yang durjana. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, musnah, tiada kenangan. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, musnah, tiada kenangan. Terdengar pilu, ratap tangis dan jerit penyesalan. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, musnah, tiada kenangan. Ketika Muammar Gaddafi masuk gorong-gorong air, ditarik seperti tikus, dipukuli, lalu dibuang ke mobil bak dan ditembak kepalanya. Saat-saat seperti itu Gaddafi pasti lupa semua kemegahan yang telah dia miliki. Semua kenangan lenyap. Dengan rumah mewahnya, dengan batangan emas, dengan simpanan yang berjumlah besar di luar negeri, tidak pernah dia ingat, tidak akan muncul. Sama seperti kalau sudah lihat kebakaran, lihat banjir, itu semua kenangan indah lenyap dalam sekejap. Anda mengerti maksudnya?
Ketika Saddam Hussein ditangkap, dia masuk di satu lubang seperti septic tank di bawah tanah. Rambutnya sudah panjang, ya, jenggotnya panjang, mukanya kusut. Dia ditangkap tentara Amerika. Tentara Amerika lebih sopan dibanding dengan para milisi di Libya. Dia masih terhormat di bawah. Ditanya apakah Anda Saddam Hussein, dan dia mengatakan ya. Diperiksa matanya, dilihat kesehatannya, ya. Lebih beradab orang Amerika. Tetapi pada waktu itu saya beritahu bahwa Saddam Hussein tidak pernah ingat lagi semua kemegahan yang dimiliki. Apalagi nanti di pengadilan Tuhan. Orang hari ini tidak pernah berpikir sama sekali hal itu. Maka kalimat terakhir tadi itu, semua lenyap musnah, tiada kenangan. Terdengar pilu, ratap tangis, dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah, tiada kenangan. Gak ingat waktu pacaran indah, menikah dengan keramaian begitu luar biasa. Lupa pernah punya anak cantik, ganteng, cakep, punya usaha. Kalau mulai besar anaknya dapat menantu, bikin pesta sekarang untuk anaknya. Semua lenyap. Gak usah nunggu di pengadilan. Waktu di ruang ICU, waktu jantungnya tinggal tit, 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 lupa semua. Tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Mestinya hari ini, kalau ada anugerah, yaitu kodrat ilahi, bisa dikembangkan. Mestinya kita sungguh-sungguh di situ. Amin. Tidak ada lain yang diajarkan kepada saudara. Apa rugimu ikut apa yang saya katakan ini? Di mana letak salahnya? Banyak orang lupa. Dan saya khawatir habis ngomong begini nih, dengar begini, Anda pulang, Anda lupa. Kita seperti orang yang diberi kado di depan orang, kita banting buang. Seperti itu. Tuhan memberi anugerah begitu besar, tapi dibuang. Kalau orang masih punya banyak kesempatan, saudara, dia pikir masih banyak. Padahal kita tidak tahu kapan usai kesempatan itu, saudaraku. Saya bersyukur kalau saya ditobatkan Tuhan. Saya tidak malu mengatakan bahwa saya rasanya baru lahir baru dan sedang belajar di sini. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau pakai sungguh-sungguh untuk berjalan dengan Tuhan. Untuk itu, saudaraku sekalian, ada 3 hal yang kita harus lakukan, saudara. Ada 3 hal, ya. Ini kerja keras kita, ya saudara. Kerja keras saya, kerja keras saudara, ya saudara. Ya. Terus terang kalau kebaktian jumlah jemaat banyak seperti ini, ya, saya miris juga, saudara. Apa sih artinya banyak-banyak sih? Kalau dulu bangga. Tapi sekarang apa sih artinya banyak-banyak? Yang penting individu-individu ini diubahkan Tuhan. Kalau tidak rugi kita capek-capek begini, saudara. Ya. 3 hal itu yang pertama, saudaraku. Memindahkan hati. Memindahkan hati. Di mana ada hartamu di situ, hatimu berada. Matius pasal 6, 19-22, saudara. Memindahkan hati, saudaraku. Yang kedua, proses penyempurnaan. Proses penyempurnaan. Jangan merasa puas dengan satu level atau stadium rohani yang saudara sudah miliki. Jangan puas. Kita harus bertumbuh terus. Dan masing-masing saudara akan dibimbing Tuhan. Jangan mengandalkan Erastus. Jangan mengandalkan pendeta. Saya hanya memberikan firman, memberikan mindset yang baru. Kalau Anda pandang baik, terima, lakukan. Kalau Anda tidak pandang baik, please you pindah gereja. Tidak masalah.
pindah gereja untuk belajar dan selamat. Proses penyempurnaan, saudaraku. Yang ketiga, membela Tuhan. Betapa bahagianya nanti kita bertemu dengan Tuhan. Dan Dia memperhitungkan bahwa kita membela Dia, saudara. Kita membela Tuhan. Tuhan akan memimpin saudara bagaimana saudara membela Dia. Anda pasti tahu. Memindahkan hati tidak ada cara lain kecuali merubah mindset saudara. Saudara nanti bisa merasa, dunia bukan rumahku. Nanti akan rasa ini, saudara. Nanti akan merasa, saudara. Makanya terus saudara dengar firman, saudara. Makanya saya kerja keras. Lagu-lagu yang kita nyanyikan pun juga lagu-lagu yang mesti mendukung begitu, saudara. Bawa aku ke sana, hajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Kan ini hal yang tidak mudah, saudara. Berani percaya Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak gampang. Berani menaruh harap kepada sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak mudah, saudara. Tapi yuk, mari kita berjuang. Kita memilih segmen ini. Ya walaupun tentu ibarat orang jualan, barang kita nggak disukai orang, nggak ada demand marketnya, nggak apa-apa. Kita tetap berjuang untuk itu, saudaraku. Bawa aku ke sana, hajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saya juga tidak tahu ke depan dari apa gereja ini. Saya juga tidak bisa mikir, saudara. Apakah masih ada orang mau dengar khotbah kita? Karena kemarin saya ketemu seorang pengusaha yang secara finansial sukses. Ya. Dia bilang sama saya begini, Pak, lama-lama ada orang nggak sih yang ikut Bapak? Loh itu dia bisa, lama-lama ada orang nggak sih yang ikut Bapak? Saya juga nggak tahu. Tetapi yang saya pahami ini kebenaran. Saya sedang memindahkan hati orang ke surga. Tapi jangan salah ngerti ya. Jangan jadi nggak semangat bisnis, nggak semangat cari uang. Ingat, kita harus membela Tuhan. Sekolahnya mesti benar, karirnya mesti sukses, usahanya mesti berhasil. Kalau sekolah gagal, uang nggak ada, sakit-sakitan, miskin, bodoh, malaikat juga bingung apanya mau dipakai. Kan begitu, saudara. Amin. Tapi memindahkan hati. Dan saya optimis ya. Walaupun mungkin gak banyak. Ada orang-orang yang sudah keseret, saudaraku. Sudah keseret. Masalahnya itu kalau orang gak dengar firman, sudah prejudis, sudah stereotip, sudah negatif. Salah nih Erastus. Ya, dia gak sampai kesentuh. Susah. Dia mesti duduk terus, tekun. Baru dia ngerti, saudaraku. Kalau hatinya sudah dipindahkan ini, dia nanti akan mencintai Tuhan. Dunia menjadi pudar keindahannya, saudaraku sekalian. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Itu tentu yang khotbah saya sudah punya touch ke situ. Jadi saya juga maksa dulu gitu, maksa diri. Hei Eras, kamu yang khotbah, kamu sendiri nggak pengen pulang ke surga, kamu bohong gitu. Saya maksa diri juga, saudara. Dan saya bersyukur saya dibawa ke situasi ini. Situasi maksa diri. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu
hatiku pulang ke sana. Wah, saya ini kalau terus bertumbuh, saya pasti akan lebih mempengaruhi saudara. Ke depan saya pasti lebih mempengaruhi saudara. Kan sekarang saya belum stabil, belum kokoh ya. Lalu masuk ke sini, aduh pasti kita mempengaruhi orang, saudaraku. Kita belum sempurna. Tapi kalau tutur kata kita tambah bagus. Di mimbar aja saya sering gagal. Mesti perkataan itu tidak perlu saya ucapkan. Perasaan tidak perlu saya ungkapkan. Ini kita masih gagal, saudaraku. Saya tahu saya punya kegagalan. Tapi saya perbaiki terus. Jangankan hidup hari-hari, di mimbar saja kita bisa salah. Saya mestinya nggak perlu ucapkan kalimat itu. Saya mestinya tidak perlu ungkapkan perasaan itu. Kita masih salah di sini. Dan yang terakhir, nah ini saya bersyukur karena saya diajar Tuhan dari muda untuk membela pekerjaannya. Hari ini saya sudah punya irama yang susah untuk mundur lagi. Saya cinta Tuhan. Apapun saya lakukan untuk Tuhan. Ya. Bukan sok, saya sudah membuktikan, saudara. Saya sudah membuktikan bagaimana di tengah-tengah kondisi yang sulit saya tetap membela Tuhan. Saya sudah mengalami itu. Udah terlanjur jatuh cinta, saudara. Saya selama 17 tahun ya, tidur di bawah dengan berempat di satu ruangan. Setelah itu saya harus keluar dari tempat itu, tidak punya rumah. Uang saya habis hanya untuk membangun gedungnya, untuk kelangsungan pendidikan di tempat itu. Itu pun masih dicurigai seakan-akan saya berbuat sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Aduh, pedih sekali. Saya bersyukur saya mengalami kepedihan, kepahitan yang begitu dalam. Lalu di situ saya menemukan pasti kebenaran tidak seperti ini. Seperti yang saya tahu, seperti yang dimiliki banyak orang. Saya mulai mencari Tuhan. Dan saya mulai menemukan kebenaran itu. Luar biasa. Dan saya bisa bicara seperti ini hari ini. Dan minggu-minggu depan saya akan bicara pasti lebih baik. Asal kita terus berubah makin benar. Amin.